kami boleh menyembah, kami boleh meninggikan nama. Biarlah itu menyenangkan, melibatkan hatimu, bahkan menjadi dua harum bagimu. Dan bila beberapa menit ke depan kami mau mendengarkan firman-Mu, memberi doa Engkau tetap hadir Tuhan. Dan kuasa Roh Kudus-Mu mengajar kami, bawa kami mengerti, mengenal lebih dalam lagi sesungguhnya Allah kami adalah Allah yang dahsyat, Allah yang hebat, Allah yang peduli, Allah yang luar biasa. Terima kasih Bapa yang baik. Urapan-Mu mengalir bagi setiap kami. Dan bila ada kuasa si jahat yang mencoba mengganggu hati pikiran konsentrasi kami, sekali lagi kami bersehati, kami menolak itu semua di dalam nama Yesus. Sekali lagi kami mengundang kuasa Roh Kudus-Mu untuk berkarya di tempat ini, di hati setiap kami. Dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Mari yang siap didahului firman Tuhan kita sambut dengan berkata amin. Ya, shalom. Puji Tuhan karena anugerah Tuhan kita boleh kembali beribadah pada hari ini. Kita tetap bersyukur sebab Tuhan baik. Kalau kita masih ada sampai hari ini, sekali lagi seperti pujian kita tadi, bukan karena kuat gagah kita, tapi semua karena anugerah Tuhan. Baik, Bapak Saudara yang dikasih Tuhan, kita akan belajar firman Tuhan. Kita buka Alkitab kita dari 1 Petrus pasalnya yang keempat. Petrus pasal 4, kita baca ayatnya yang ke-16. Ayatnya yang ke-16. Sudah semua? Nanti kita bisa baca satu perikop ini di rumah, tapi starting point kita dari ayatnya yang ke-16 dengan perikop menderita sebagai Kristen. Kita baca sama-sama karena ini cuma satu ayat pada hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, minggu yang lalu kita berbicara tentang teladan yang ditinggalkan oleh Yesus untuk kita ikuti atau kita lalui. Dan salah satu adalah menderita ya, atau mengalami penderitaan. Makanya tadi firman itu berkata, tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen. Tapi sebelum lebih jauh kita harus tahu dulu penderitaan yang mana yang maksudnya. Kenapa? Karena penderitaan itu bisa muncul oleh karena perbuatan kita. Jadi contohnya ketika kita mencuri lalu ditangkap dan menderita di dalam penjara, itu adalah hal yang wajar dan sebagai konsekuensi dari perbuatan kita. Jadi penderitaan yang dimaksud, yang akan kita bahas di sini adalah penderitaan yang kita alami ataupun kita akan alami di saat kita mengikut Kristus. Pengikut Kristus disebut Kristen. Oleh karena itu sekali lagi hari ini kita berbicara kenapa orang Kristen harus menderita. Lalu muncul pertanyaan seperti itu. Sekali lagi, kenapa orang Kristen harus menderita? Ya, yang pertama dari 1 Petrus 4 ayatnya yang pertama dikatakan seperti ini. Jadi karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, telah berhenti berbuat dosa. Jadi kenapa orang Kristen harus menderita? Karena yang pertama, karena kita, ya idealnya orang Kristen itu adalah orang yang sudah bertobat.
Jadi dikatakan tadi orang yang bertobat itu adalah berhenti berbuat dosa. Bahkan dikatakan di situ orang yang berhenti berbuat dosa itu menderita badani. Ya. Karena barang siapa yang digarisbawahi, karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Jadi orang yang sudah bertobat, orang yang sudah berhenti berbuat dosa itu akan menderita secara badani atau secara jasmani. Kenapa? Karena pada umumnya dosa itu enak, nikmat untuk dilakukan. Jadi kalau kita bertobat, maka segala kenikmatan itu, segala yang enak kita lakukan itu akan terhilang. Dan kehilangan sebuah kenikmatan itu adalah sebuah derita atau penderitaan. Nah, untuk lebih jelasnya, kalau kita pernah melihat seorang yang sudah kecanduan narkoba, ya, kalau saja dia tidak punya barang untuk dikonsumsi, ya, kalau pada saat dia mengkonsumsi itu dia merasakan nikmat, kayaknya nggak ada lagi yang kurang di dalam kehidupannya. Tapi begitu dia tidak punya barang, dia akan merasakan sebuah penderitaan, ya. Dia akan, nggak tahu apa itu namanya, sakau ya istilahnya, ya. Seorang yang sakau itu adalah sebuah kondisi merasakan yang cukup menderita bagi dia. Itu sebabnya orang yang sudah kecanduan narkoba akan berusaha dengan segala cara untuk mendapatkan barang, termasuk untuk mendapatkan uang untuk membeli barang itu. Bahkan dia bisa saja mencuri, ya. Nah, itu makanya dosa itu dikatakan beranak pinak. Ketika dia mencuri, kemudian ada orang yang melihat, dia akan mencoba melenyapkan orang itu untuk menjadi saksi. Bapak Ibu Saudara, itu karena kita baru berbicara tentang barang yang tidak ada, dan mungkin itu hanya sementara, ya. Dan ada yang sampai nekat, ketika dia juga tidak mendapatkan uang, tidak mendapatkan barang, maka dia akan melukai tubuhnya untuk mengeluarkan darah. Kemudian darah itu akan dihisap, karena di dalam darah itu sudah ada zat narkoba, ya. Nah, apalagi kalau itu harus dihentikan selama-lamanya. Itu yang kita sebut tadi pertobatan itu. Ya, jadi dari sini sangat jelas memang untuk mengikut Yesus itu harus mengalami penderitaan. Ya. Jadi sekali lagi kalau orang bertanya kenapa dikatakan orang Kristen itu menderita, itulah salah satu alasannya. Bapak dan Saudara, kita harus hati-hati karena terkadang ada orang yang sengaja, ya, bertanya dan meneror kita dengan pertanyaan ini. Kalau begitu, kalau kita menderita untuk mengikuti Yesus, ngapain ikut Yesus? Itu akan dimunculkan, ya. Nanti akan kita jelaskan lebih lanjut. Kita lihat dulu yang kedua dari 1 Korintus 6 ayat 19 sampai 20. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu lagi. Yang paling terakhir itu, bahwa kamu bukan milik kamu lagi sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuh. Jadi kita adalah orang tebusannya. Kita adalah milik Allah dan sudah ditebus dengan lunas olehnya. Jadi kita tidak berhak lagi atas tubuh kita. Dan tubuh kita harus memuliakan Allah saja. Tidak bisa lagi memuliakan diri sendiri, ya. Tidak bisa lagi semau sendiri, seenak sendiri, tetapi taat dan setia kepada Tuhan Yesus Kristus. Artinya Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, tubuh kita gunakan untuk memuliakan Tuhan. Contoh, ya, mungkin dulu kita bertepuk tangan hanya untuk mengocok kartu di meja judi. Tapi ketika kita bertobat, itu akan hilang. Tapi mari kita gunakan tangan kita untuk memuji Tuhan. Haleluya. Ya. Jadi perubahan dari menepuk-nepuk, ya, orang-orang yang di karona, karena
namanya joker karo. Saya tidak tahu juga kenapa harus joker karo, padahal bukan karo yang buat ya. Ya, jadi dulu tangan ini digunakan untuk ya main kartu. Sekarang mari kita tepuk tangan untuk memuji Tuhan, karena memang dia meminta seperti dalam Mazmur 47 ayatnya yang pertama dikatakan apa? Mazmur 47 untuk hai segala bangsa bertepuk tanganlah, elu-elukanlah Allah dengan sorak-sorai. Atau bisa saja dulu tangan ini kita gunakan untuk menampar istri, menampar anak-anak. Tapi hari ini sekali lagi ketika orang bertobat ya, untuk mengegang itu susah. Tapi kalau Tuhan menolong kita, bisa itu kita potensi yang ada untuk selalu menggunakan tangan ini. Gak ada salahnya kita gunakan untuk main drum misalnya, dia tetap memukul namanya. Ya, jadi itu makanya dikatakan untuk mengikut Tuhan itu harus menderita. Itu adalah sebuah pergumulan untuk mengekang sebuah kesukaan, untuk mengekang sebuah kebiasaan, mengubah sebuah kebiasaan terhadap yang aneh di dalam perbuatan, yang aneh yang tidak pernah dilakukan. Itu adalah sebuah pergumulan. Ya, jadi orang yang dulunya bisa bertindak semau gue, orang yang bisa bertindak sesuka hati, harus menghentikan. Sekali lagi itu adalah sebuah penderitaan atau sebuah pergumulan. Bagaimana untuk mengekang itu? Kemudian yang ketiga, kenapa orang Kristen harus menderita? Dari Yeremia 18 ayatnya yang ketiga sampai keempat. Yeremia 18 ayat ketiga sampai keempat. Lalu pergilah aku ke rumah tukang periuk, dan kebetulan ia sedang bekerja dengan pelarikan. Ayat 4. Apabila bejana yang sedang dibuat dari tanah liat itu di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangan. Kenapa orang Kristen harus menderita? Karena Tuhan sedang melarik. Melarik itu memproses, mengolah, ya. Tuhan sedang melarik, memproses kita untuk dijadikan indah dan berharga di matanya. Itu sebabnya kita diibaratkan sebagai tanah liat yang diolah, diproses menjadi sebuah bejana ataupun keramik yang indah. Tentu saja keramik itu tidak serta-merta atau bim salabim langsung jadi. Itu melalui sebuah proses yang cukup panjang, mulai dari dipilih, dibersihkan, diadon, dan baru dibentuk sesuai dengan kehendak. Bahkan dalam proses itu bisa, bila tidak sesuai dengan kehendaknya, akan dibentuk lagi dari awal. Demikianlah kita, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, ya. Kita sudah rusak, sudah jauh dari Tuhan oleh karena dosa. Maka kita diproses atau dicipta ulang sesuai dengan kehendaknya, sampai kita betul-betul menyenangkan hati Tuhan. Ada amin, saudara? Jadi ketika kita mengikut Tuhan dan diizinkan Tuhan mengalami masalah, mengalami persoalan, ingatlah itu adalah proses yang kita harus lalui sebagai salah satu cara Tuhan untuk membentuk kita seturut kehendaknya. Jangan pernah menyalahkan Tuhan, jangan pernah mempertanyakan keberadaan Tuhan, dan jangan pernah bersungut-sungut. Kenapa? Ya, dalam 1 Korintus 10 dikatakan bahwa bangsa Israel itu adalah peringatan bagi setiap pengikut Tuhan Yesus. Jangan sampai terulang hal yang sama. Oleh karena bangsa Israel selalu bersungut-sungut, maka mereka dituntun Tuhan untuk berputar-putar. Ya, padahal kalau saja mereka tidak bersungut-sungut, tidak memberontak, ya, kata orang-orang pintar, mungkin dari segi perhitungan panjang jalannya, jaraknya itu hanya
14 hari sudah sampai, ya. Tapi oleh karena bersungut-sungut, demikian juga ketika kita mengalami masalah persoalan, di saat kita bersungut-sungut, mungkin kita ibaratkan berkat Tuhan itu sudah di atas kepala. Begitu kita bersungut-sungut, itu akan diputar kembali ke bawah. Bapak Saudara, jadi sekali lagi yang ketiga tadi, kenapa orang Kristen harus menderita? Karena Tuhan sedang memproses kita untuk dibuat indah sesuai dengan kehendak. Tapi perlu kita ketahui Bapak Saudara, proses pembentukan itu tidak selalu sama kepada setiap orang, kepada masing-masing pribadi, tidak selalu sama. Ada yang diproses melalui sisi ekonominya, ada yang diproses melalui sisi kesehatannya, ada yang diproses melalui sisi hubungan rumah tangganya, dan sebagainya dan sebagainya. Jadi kalau kita menderita karena kehendak Tuhan, bukan karena perbuatan kita, ya, itu adalah sebuah kebahagiaan kalau firman Tuhan. Karena di balik itu semua, kemuliaan yang akan kita dapatkan, yang tidak ada artinya penderitaan yang kita rasakan itu dibanding kemuliaan yang akan kita dapatkan. Oleh karena itu apa yang harus kita lakukan di saat kita sedang mengalami penderitaan, di saat mengikut Tuhan? Dalam 1 Petrus 4 ayat 19 dikatakan, serahkanlah jiwa untuk dibentuk dan selalu berbuat baik kepada pencipta yang setia. Karena itu baiklah juga mereka yang harus menderita karena kehendak Allah menyerahkan jiwanya dengan selalu berbuat baik kepada pencipta yang setia. Dan kabar baiknya adalah bila itu oleh karena kehendak Tuhan, maka Tuhan akan memberikan kita kemampuan untuk melewatinya. Bahkan Dia akan memberikan jalan keluar. Dalam 1 Korintus 10 ayat yang ke-13, pencobaan-pencobaan yang kamu alami, pencobaan-pencobaan yang diizinkan oleh Tuhan untuk kita hadapi, ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menangguhnya. Ketika kita diizinkan Tuhan, sudah jelas tadi itu Dia sedang melatihnya. Dia tetap memonitor kita sehingga kita tidak, kalaupun jatuh, tidak sampai tergeletak. Ya. Dia akan memberikan jalan keluar dikala kita sedang mengalami proses yang diizinkan Tuhan itu. Kita merasakan kebuntuan, kita merasakan seakan-akan pintu tertutup. Yesus berkata, Dia akan memberikan jalan keluar. Firman berkata, karena firman itu adalah Yesus, Dia akan memberikan jalan keluar. Ada amin saudara? Contoh yang kita adalah seorang Yusuf anak Yakub. Dari awal dia sudah dikatakan bahwa dia akan berkuasa atas saudara-saudaranya. Apakah serta-merta dia langsung menjadi raja? No. Tapi dia diproses dulu Bapak Saudara, supaya dia betul-betul menjadi pribadi yang siap untuk itu. Ya. Dan proses itulah yang membuat kesombongannya hilang, hikmatnya bertambah-tambah. Terbukti ketika dia melihat abang-abangnya, saudara-saudaranya itu, dia tidak dendam. Apa yang dikatakan? Tuhan mengizinkan aku duluan di sini untuk mempersiapkan supaya kamu bisa makan. Kok bisa sampai seperti itu ngomongnya? Kalau dari pikiran manusia, tentunya kenapa? Karena Tuhan bekerja atas semua. Ya. Saya kira kita tahu bagaimana prosesnya seorang Yusuf sampai dia betul-betul menjadi penguasa di Mesir. Sekali lagi, bukan serta-merta dia langsung menjadi penguasa seperti membalik tangan, tapi betul-betul diproses. Semuanya seperti itu. Ada Abraham, apakah Abraham betul-betul langsung mendapat anaknya? Enggak. Ya,
masih harus menunggu beberapa tahun sampai dia dalam tanda kutip sebagai akal pikiran pesimis. Ya. Nah, dilihat istrinya sudah tua, dia pun sudah tua, bagaimana itu terjadi? Tapi Tuhan tetap genapi apa yang dia janjikan, sampai betul-betul apa yang dia rancangkan terhadap orang yang dikasihinya itu terjadi. Dan dia juga seorang Daud. Apakah ketika dia sudah diurapi langsung jadi raja? Enggak. Ya, dia harus diburu oleh Saul dan lain sebagainya. Jadi Bapak Saudara, sekali lagi ketika kita diizinkan mengalami masalah, jangan pernah bersungut-sungut, jangan pernah menantang Tuhan, jangan pernah mempertanyakan keberadaan Tuhan, tapi lebih bagus kita bersyukur. Karena firman Tuhan berkata, bersyukurlah dalam segala hal. Ketika kita mengalami, kita mampu bersyukur di saat kita mengalami suatu masalah. Itu yang Tuhan inginkan. Kenapa? Karena Tuhan menginginkan kita tidak seperti biasanya. Kalau orang karena mendapat berkat itu bersyukur, itu adalah hal yang lumrah, hal yang biasa. Orang jahat sana pun tahu bersyukur ketika dia mendapatkan berkat. Tapi ketika kita mampu bersyukur di saat kita mengalami masalah, Tuhan akan tergerak hatinya. Karena itu ada firman Tuhan yang berkata, itulah yang diinginkan Tuhan. Di saat kita mengalami masalah, kita tahu kita butuh Dia. Itulah yang kita syukuri. Aku bersyukur Tuhan, aku mengalami masalah itu, artinya aku membutuhkan Engkau. Firman-Mu yang berkata, Engkau adalah penolong, Engkau akan memberikan jalan keluar. Hari ini berikan kepadaku jalan keluar untuk masalah. Ada amin saudara? Ya. Itu yang ketiga. Yang keempat, kenapa orang Kristen harus menderita? Kita baca dari Ulangan 29 sampai ayat 5 dengan 6. Ulangan 29. 40 tahun lamanya aku memimpin kamu berjalan melalui padang gurun. Pakaianmu tidak menjadi rusak di tubuhmu, dan kasutmu tidak menjadi rusak di kakimu. Dikatakan, ya, sangat jelas dikatakan tadi, selama 40 tahun bangsa Israel dipelihara oleh Tuhan. Segala kebutuhan mereka dicukupkan. Dan di akhir ayat 6 apa dikatakan? Supaya kamu tahu bahwa akulah Tuhan Allah. Jadi ini adalah gambaran bahwa ketika kita merasa menderita, seakan-akan berada di padang gurun, sesungguhnya untuk melatih kita beriman kepada Allah bahwa Dia sanggup memelihara kita. Maka perjalanan bangsa Israel menjadi pembelajaran bagi kita di saat mereka diperhadapkan dengan jalan yang buntu. Di kiri kanan ada gunung, di belakang ada tentaranya Firaun sedang mengejar, sedang di depan mereka ada laut. Selesai dari segi logika, selesai mereka Bapak Saudara. Tapi Tuhan mau mengajar mereka, ini aku Allah yang sanggup melakukan perkara yang ajaib. Maka Tuhan dengan kuasanya menyibakkan air laut untuk bisa mereka lewat. Dan di saat mereka ketidakadaan makanan, Allah menurunkan manna. Di saat mereka butuh daging, Allah menyediakan burung puyuh. Di saat mereka kehabisan air, Allah hadirkan mata air sengaja dari batu, saudara. Ya. Sekali lagi, dari akal pikiran itu tidak mungkin. Jadi dengan jalan demikian sesungguhnya, apa yang kita lihat di situ? Allah sedang melatih mereka beriman. Ya, seharusnya dari sisi pikiran kita, logika kita pun bisa bekerja sekarang. Mereka apapun yang sudah diberikan jalan keluar, seharusnya mereka tidak perlu bersungut-sungut, tidak perlu khawatir. Kemarin juga ini air laut bisa dibentangkan oleh Allah kita kok. Ngapain kita mikirin? Emang gua mikirin yang penting kita mau berangkat, kita berangkat. Seharusnya begitu. Maka saya katakan, ketika kita mengalami masalah persoalan, sesungguhnya Tuhan sedang melatih kita beriman sekaligus ujian. Karena sebuah latihan itu, apakah itu sudah bisa, itu harus diadakan ujian. Saudara, ya.
Jadi Tuhan sedang melatih umatnya ketika mengalami masalah diperhadapkan sebagaimana diperhadapkan kepada bangsa Israel. Yang pertama untuk beriman bahwa Tuhan sanggup melakukan segala perkara. Yang kedua melatih umatnya untuk apa? Untuk mengandalkan Tuhan. Kalau mereka mengandalkan kekuatan, bagaimana mereka membelah laut? Tidak akan bisa. Apalagi melawan tentara Israel. Dalam konteks ini, ya, melawan tentara bangsa Mesir maksud saya. Ya, dalam konteks ini mereka kan semua budak. Jadi nggak ada. Mereka belum bangsa dalam tanda kutip. Jadi nggak ada tentara. Sementara yang mengejar mereka adalah orang-orang yang terlatih dan sudah mempunyai peralatan. Bagaimana mereka secara akal pikiran, secara kekuatan tidak akan sanggup. Tapi Tuhan dengan kedahsyatannya memberi mereka solusi sebagaimana firman Tuhan tadi. Mereka dicoba, bagaimana kita ini jalan buntu. Tapi Tuhan hadir memberikan jalan keluar. Ya, sekali lagi. Yang kedua tadi, ketika kita mengalami salah, Tuhan sedang menuntun kita untuk mengandalkan Tuhan. Ya. Jadi ketika laut saja sudah dibelah oleh Tuhan. Jadi ketika mereka mengalami masalah, udah, ayo berserah kepada Tuhan, andalkan Tuhan. Jadi Tuhan sedang melatih umat-umatnya untuk mengandalkan Tuhan. Ya. Kenapa? Kenapa Tuhan melatih supaya dia diandalkan? Karena Tuhan ingin memberkati umatnya. Ada amin? Ya, itu makanya dikatakan diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan menaruh harapannya kepada Tuhan. Jadi kalau ingin menerima berkat yang dia siapkan, yang dia sediakan, harus kita mengandalkan dia. Ada amin? Ini janji firman-Nya. Bukan saya yang bilang. Sekali lagi kita baca sama-sama dulu. 1, 2, 3. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Di saat mereka mengalami masalah, sekali lagi, kalau dari kekuatan mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Untuk makan saja susah. Orang di dalam perjalanan padang gurun lagi, bagaimana mau makan? Maka Tuhan mengajar mereka, menuntun mereka, melatih mereka untuk andalkan Tuhan saja. Dan ternyata ya, Tuhan genapi itu. Walaupun dalam tanda kutip mereka agak neko-neko sedikit, tapi karena dia sudah janji ya. Tapi konsekuensinya ada. Dan kita tahu ada yang kadang-kadang sampai 23.000 mati dalam satu hari oleh karena ketegar-teguran mereka dan lain sebagainya. Tapi di saat mereka belajar mengandalkan Tuhan, mereka akan melihat apa yang mereka butuhkan. Bapak Ibu Saudara, ya kalau baju kita tahan 10 tahun udah luar biasa. Itu pun karena sekali-sekali kita pakai, nggak setiap hari. Itu tiap hari dipakai sendalnya, alas kakinya 40 tahun nggak kenapa-kenapa. Kalau bukan Tuhan yang melakukan, siapa? Ayo. Oh, mungkin sendalnya dibuat dari besi apa? Ya, itu tadi makanya ayat itu saya sengaja ambil untuk menjadi acuan. Selama 40 tahun baju di dalam tubuh mereka, berarti cuma itu yang dipakai. Kalaupun mungkin ada mereka bawa 5, selama 40 tahun udah pasti diganti-ganti dan lain sebagainya. Tidak rusak kalau sudah. Kalau bukan Tuhan yang melakukannya, siapa yang bisa? Jadi Tuhan sedang mengajar umat-umatnya mengandalkan Tuhan. Yang kedua, yang ketiga, ya, Tuhan ingin umatnya berserah kepada Tuhan. Kenapa? Hanya ketika kita berserah kepada Tuhan, Dia akan bertindak. Ini jaminannya. Mazmur 37 ayatnya yang kelima. Ya, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Itu sudah dialami oleh bangsa Israel. Sekali lagi mereka tidak bercocok tanam. Kalaupun ada yang mereka bawa dari Mesir, berapa hari lah itu tahan. Tapi di dalam perjalanan itu mereka terpelihara. Ya.
Kenapa? Ya udah, mereka berserah aja lah. Mau apa lagi? Apalagi yang bisa diperbuat, nggak ada. Berserah aja. Dan ketika mereka berserah, Allah bertindak. Ya, diperlengkapi semua. Cemara ini jalan di padang gurun panas, ada tiang awan yang menaungi mereka. Loh, ini gelap sekali, takut nanti ada ular apalah, kadal gurun atau apa namanya. Di padang gurun itu pada ada ular, Bapak Ibu. Tuhan menyediakan tiang api. Jadi sekaligus menghangatkan tubuh mereka kalau mereka kedinginan di malam hari, Bapak Saudara. Tuhan luar biasa. Jadi ketika kita berserah, maka Tuhan akan bertindak, menolong, memberikan jalan keluar, memberkati dan lain sebagainya. Ya, jadi sekali lagi ketika kita diizinkan mengalami masalah, itu Tuhan sedang melatih iman kita, ya, dan sekaligus juga untuk melatih kita mengandalkan Tuhan saja dalam kehidupan kita, dan sekaligus juga melatih kita untuk belajar berserah kepada Tuhan. Maka dia akan bertindak atas firman Tuhan. Oleh karena itu, Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita sudah mengikut Tuhan, lalu kemudian diizinkan mengalami penderitaan, sekali lagi ingat, dia sedang melatih sekaligus menguji iman kita. Ya. Karena sekali lagi untuk mengetahui keberhasilan sebuah latihan itu harus ada ujian. Ya, makanya kalau orang yang bela diri kan untuk menaikkan tingkatnya kan harus ada ujian, ya. Ya. Entah dari dari ban coklat ke ban apa lah yang paling tinggi, ban hitam. Kurang ngerti saya kalau ini. Ya, tapi kita kalau bawa ke sekolah saja, ya, sekolah itu tidak akan ada naik kelas kalau tidak ada ujian. Jadi kita sedang diuji, kita sedang dilatih sekaligus diuji. Oleh karena itu, Bapak Saudara, dikala kita mengalami masalah, jadikan itu menjadi alarm, ya, untuk mengingatkan kita supaya tidak bersungut-sungut, supaya tidak menyerah tetapi berserah. Menyerah dengan berserah itu beda, ya. Kita berserah kepada Tuhan, tadi katakan serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dia akan bertindak. Dan juga jangan undur tetapi belajar bersyukur. Sekali lagi, karena itulah yang dikehendaki oleh Tuhan. Aku bersyukur Tuhan, aku mengalami sakit penyakit. Itu artinya aku membutuhkan Engkau. Sebab firman-Mu berkata, Engkau akan mengirimkan kesembuhan dan kesehatan bagiku. Amin. Itu yang harus kita lakukan. Ya, sekali lagi ketika kita dilihat oleh Tuhan berbeda dari yang lain, perbedaan itulah yang menggerakkan dia untuk bertindak. Kalau kita bersyukur karena kita diberkati, oleh karena itu merasa sukacita, itu adalah hal yang wajar, ya. Tetapi ketika kita mampu bersyukur di saat kita mengalami masalah, Tuhan hendak menghendaki itu. Dan ketika itu terjadi, dia tidak akan tinggal diam. Karena dia sudah menemukan orang-orang yang dia inginkan. Kan dikatakan karena itu yang dikehendaki Tuhan. Kalau kita melakukan yang dikehendaki Tuhan, berarti dia akan berkenan bagi kita. Perkenanannya akan dia lanjutkan dengan apa? Mencukupi segala kebutuhan kita, memenuhi segala keperluan kita, karena itu adalah janjinya. Kemudian yang kelima, betapa orang Kristen harus menderita. Kita baca dari Roma 5 ayatnya yang ketiga sampai 5. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan akan menimbulkan tahan uji, ya, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Jadi kenapa orang Kristen harus menderita? Untuk menimbulkan pengharapan. Ya, jadi sekali lagi, kalau sudah kesengsaraan atau penderitaan Tuhan izinkan sekaligus digunakan untuk menimbulkan ketekunan bagi diri kita, untuk bertekun di dalam doa, untuk bertekun di dalam ibadah, untuk bertekun di dalam mengikut Tuhan. Ya.
Dan ketekunan yang demikian itu akan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji akan menimbulkan pengharapan, yaitu pengharapan kepada Tuhan. Kalau kita berharap kepada manusia bisa mengecewakan, tapi ketika kita berharap kepada Tuhan itu tidak akan mengecewakan. Ya, jadi untuk lebih gampang kita mengerti tentang pengharapan, kita boleh ibaratkan, ya, karena Tuhan juga mengibaratkan kita sebagai petanding, betul? Ya, petanding iman, ya. Makanya sampai Rasul Paulus berkata, aku seorang petinju yang hanya melayangkan tinju pada sasaran, enggak asal ditinju saya dengan sia-sia. Jadi untuk, ya, seorang petanding pasti dia punya pengharapan supaya menang, betul? Nah, untuk supaya menang itulah dia akan dengan tekun berlatih, ya. Dan uji tanding, ya. Orang-orang yang sudah berlatih biasanya itu uji tanding, ya. Dan Bapak Ibu Saudara, saya mau katakan kalau berlatih itu adalah sesuatu yang menyiksa, bahkan menyengsarakan. Tetapi hasil dari ketekunan itu di dalam berlatih ataupun ujian akan menghasilkan kemenangan dan kebahagiaan. Dalam tahan uji adalah beroleh mahkota kehidupan. Dalam Yakobus 1 ayat yang ke-12. Ya. Jadi kalau ada seorang petinju, entah kelas apapun, kelas bulu, kelas layang, atau kelas berat, itu enggak serta-merta dia juga bisa jadi sekuat itu, tapi dia itu merangkak dari bawah untuk latihan. Beban itu hari lepas hari semakin bertambah besar. Ya, saya tidak tahu, tapi yang pasti, ya, televisi sering juga melayangkan kemarin orang yang mau bertanding itu pasti disorot dulu bagaimana dia bertanding, naik turun gunung, membawa beban dan lain sebagainya, kemudian pakai barbel dan lain sebagainya, ya, berdarah-darah. Tapi ketika dia tekun, dengan ketekunan itu akan menghasilkan dia mendapatkan mahkota. Demikian juga, ya, bila Tuhan mengizinkan kita mengalami masalah, sesungguhnya Dia sedang mengajar kita untuk kita memiliki pengharapan. Dan pengharapan, kesengsaraan itu akan menimbulkan pengharapan dari kita di akhirnya. Pengharapan itu menimbulkan ketekunan, ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji akan menimbulkan pengharapan. Jadi kalau dia sudah diuji sana diuji, ya, kalau petinju seorang sparring partnernya itu dicari yang lebih kuat, kita bisa mengalahkannya, maka pengharapan itu semakin besar. Oh, ini pasti bisa saya. Dan ketika dia tekun akan, ya, di dalam Yakobus 1 ayat 12 dikatakan kita akan beroleh mahkota kehidupan. Demikian juga, ya, kita kemudian bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dalam Roma 5 ayat yang kedua. Jadi pengharapan kita adalah di akhir, bukan di awal, yang hanya sesaat. Jangan pernah berharap nikmat di dunia yang hanya sementara itu, tetapi berharaplah, ya, ada kemuliaan Allah yang sedang Dia siapkan bagi kita. Ada amin, saudara? Sekali lagi, ketika kita berharap untuk merasakan ketenangan, merasakan sukacita atau nikmat yang di dunia yang hanya sementara, tetapi akibatnya kita akan menderita selama-lamanya. Jadi itu yang harus kita ingat. Ya, kita yang di akhirnya yang kita harus menjadi fokus. Itu sebabnya kalau kita mengawali dari roh, akhirnya di dalam roh. Ya. Kalaupun kita mengawali di dalam daging, tapi berakhir di dalam roh, itu bagus juga. Nah, yang tidak bagus adalah kita sudah mengawali di dalam roh, tapi berakhir di dalam daging. Ya. Itu yang lebih parah kalau sudah. Karena itu bisa berurusan dengan kemurtatan. Artinya orang yang sudah mengerti, memahami
bahkan merasakan bagaimana Roh Kudus itu bekerja di dalam kehidupannya, dan di akhir hidupnya dia mengakhiri dengan daging, maka bagiannya adalah menderita selama-lamanya. Yang selanjutnya, kenapa orang Kristen harus menderita? Kita baca Ibrani 12 ayat 11 yang ke-6 kalau tidak salah. Ibrani 12 ayat 11 dikatakan demikian, memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Jadi yang selanjutnya, yang keenam, kenapa orang Kristen harus menderita? Untuk menghasilkan buah. Ya. Sekali lagi, untuk menghasilkan buah. Karena ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita dijadikan menjadi anaknya, dan sebagai meterainya, Roh Kudusnya, Roh anaknya diberikan diam di dalam hati kita, sekaligus untuk menolong kita. Ya, Roh Kudus yang diberikan itu menolong kita untuk menghasilkan buah. Itulah buah Roh Kudus. Dan perlu diingat, hanya melalui masalah lah, ya, sekali lagi, hanya melalui masalah lah akan kelihatan apa buahnya. Artinya begini, ya, hanya dengan masalah itulah kita akan ketahuan siapa kita sesungguhnya. Apakah seorang bisa menguasai diri ketika ada teguran, atau apakah namanya itu, ya, yang memancing emosi. Makanya buah roh itu yang sering saya katakan itu adalah sebuah tangga. Ya. Yang ke-9, penguasaan diri. Itu nggak ada masalah, semua hidup aman-aman saja. Apakah seseorang bersikap lemah lembut bila diperhadapkan dengan seorang yang marah, yang beringas dan lain sebagainya? Apakah seorang bisa setia kepada istri, kepada suami, kepada orang, ya, yang pernah membuat janji ketika diperhadapkan dengan godaan? Ya, si suami digodai ex-sekretarisnya, si istri digodai bosnya dan lain sebagainya. Ya, atau mungkin kita ada kerjasama bisnis, kemudian ada yang menggoda, oh kalau sama saya begini. Kemudian apakah seseorang bisa berbuat baik kepada orang yang berlaku jahat kepadanya, atau membalaskan kejahatan dengan kejahatan? Sedangkan firman Tuhan berkata jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Jadi kalau nggak ada yang berbuat jahat sama kita, nggak tahu orang siapa kita. Apakah sudah berbuah? Nggak ada yang tahu. Apakah seorang bisa bermurah hati atau mudah memberi pengampunan bagi orang, ya, yang menyakiti hati kita? Ya, tangga yang selanjutnya atau buah roh yang selanjutnya murah memiliki kemurahan, kan? Ya. Apakah kita murah hati itu maksudnya mudah memberi pengampunan, mudah memberi berkat, mudah memberi kasih sayang dan lain sebagainya. Jadi kalau tidak ada masalah, dari mana orang kita adalah seorang yang murah hati? Kemudian apakah seorang bisa atau mampu bersabar menghadapi masalah atau persoalan yang datangnya bertubi-tubi? Belum lagi selesai yang satu, yang kedua sudah muncul, sebagaimana yang dialami oleh seorang Ayub. Ya, masalah yang pertama belum selesai, sudah datang lagi laporan. Yang kedua belum selesai, datang lagi laporan. Oh, anak-anakmu begini. Ladangmu habis, ternakmu habis. Ya. Karena buah roh itu adalah salah satu kesabaran. Apakah seseorang sudah bisa membawa damai sejahtera dalam segala masalah? Ya, salah satu khotbah
Tuhan Yesus di atas bukit apa? Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Loh, tadi di awal kita yang sudah percaya adalah anak Allah. Apakah benar kita sudah bisa membawa damai? Atau justru menjadi provokator atau mengompori ketika ada orang membutuhkan pihak ketiga yang membawa damai? Kemudian apakah seorang mampu bersukacita menghadapi persoalan, bersukacita atau bergembira? Ya. Ini perlu sukacita. Sukacita itu tidak bisa dilepaskan dari gembira, ya. Betul ya? Kenapa? Karena hati yang gembira adalah obat yang manjur, kata firman Tuhan. Makanya sampai ada lagunya. Jadi dalam Amsal 17 ayat 22. Dan yang terakhir tentu saja, apakah seorang telah mampu berbuat kasih terhadap sesama, terutama kepada musuh? Karena Yesus mengajarkan, kasihilah musuh. Kalau kita mengasihi yang sesama kita yang tidak ada masalah, seperti saya katakan tadi, orang-orang jahat sana pun mengasihi kawannya. Bahkan kalau dari solidaritas mereka luar biasa. Itu sesama penjahat itu, mereka dapat order malam ini, mungkin seminggu mereka berpesta pora. Tapi ketika kita merasa dimusuhin orang, disakiti orang, apakah kita sudah mampu? Itu sebabnya tadi, kenapa orang Kristen harus menderita? Adalah sebuah derita untuk bisa melepaskan pengampunan yang terasa sampai ke sumsum. Sakit hati kita dibuat menderita, korban perasaan, harus mengalah. Terkadang kan terbalik, dia yang salah kok. Ya, manusia pada dasarnya akan selalu mencari pembenaran diri sendiri. Udah dari sononya begitu. Ya. Sejak kejatuhan manusia, apa? Cari kambing hitam. Bukan saya. Tapi perempuan itu ditanya perempuan, bukan saya, tetapi ular itu, dan seterusnya dan seterusnya. Hari ini diingatkan kepada kita, memang harus menderita, berkorban perasaan untuk bisa melepaskan itu dari kekuatan kita. Sebagaimana lagu pertama tadi, kita tidak akan mampu kalau bukan Tuhan. Itu sebabnya kita justru membutuhkan Tuhan di dalam kita menjalani ujian-ujian itu. Ya, ketika kita juga sekolah, kita membutuhkan bimbingan guru. Makanya kalau orang mau mengikuti ujian skripsi apapun itu namanya, ada pembimbingnya. Ya, karena dia dari kekuatannya tidak akan mampu. Ada yang lebih berpengalaman, ada menjadi pembimbing. Kita pun seperti itu. Untuk kita menghadapi ujian, dari kekuatan kita sendiri tidak mampu, apalagi di sekitar kita semua akan menyerang kita. Itulah roh-roh dunia. Supaya apa? Karena dia senantiasa ingin menggagalkan kasih Allah bekerja dalam hidup kita, ingin memutuskan kasih Allah dari kita ketika kita bertekun, ketika kita berusaha taat kepada firman Tuhan, walaupun harus menderita, tetaplah taat kepada Tuhan. Ya. Oleh karena itu Bapak Saudara, itulah alasan kenapa sampai dituliskan di firman Tuhan untuk menjadi orang Kristen itu harus menderita. Jadi bukan karena pengalaman, memang sudah harus demikian. Ya, orang Kristen harus menderita, tapi saya sudah jelaskan tadi, penderitaan yang kita alami itu semuanya ada tujuannya. Ya, untuk membentuk kita, memproses kita, melatih kita, ya, supaya kita punya iman, punya pengharapan. Dan sekali lagi Bapak Saudara, di balik penderitaan yang dalam tanda kutip hanya sementara, maka Rasul Paulus berkata, sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Ya. Lupa saya di Korintus kalau tidak salah. Jadi sekali lagi, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, jangan pernah goyah iman kita.
Karena hari-hari ini ada banyak orang yang mencoba melemahkan iman dan pengharapan kita. Belum lagi masalah dan persoalan. Persoalan pandemi yang mendunia ini juga bisa melemahkan iman kita. Kenapa kita diizinkan oleh Tuhan? Kita merasa diizinkan padahal kita belum menderita secara langsung. Ya. Walaupun di antara kita ada yang sudah menderita secara langsung, tapi Tuhan juga bekerja dahsyat luar biasa. Kita dipulihkan, kita disembuhkan. Ya. Itu artinya Tuhan itu tidak tinggal diam. Sepanjang kita masih berserah kepada Dia, Dia seperti janjinya, Dia memberikan jalan keluar. Jadi ketika kita mendengar ocehan-ocehan dari orang-orang yang tidak percaya, ngapain kau ikut Tuhan karena untuk menderita? Ngapain kau ikut Tuhan kalau tetap menjadi miskin? Langsung aja jawab, biar miskin di dunia tapi kaya di surga. Ada amin? Ya. Mereka sesungguhnya tidak sadar sebetulnya bahwa slogan dunia atau pepatah dunia juga berkata demikian. Apa katanya? Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Ya, dunia saja sudah melakukan seperti itu. Demikianlah kita lebih daripada itu. Bila Tuhan mengizinkan kita menderita dalam mengikut Dia, itu adalah untuk bersuka cita selama-lamanya bersama Tuhan Yesus di sorga yang mulia. Ada amin saudara? Orang mungkin merasa sukacita, ya, mungkin merasa tidak pernah menderita. Kenapa? Karena dia tidak mengikut Yesus. Dengan mudah beroleh harta dunia, tetapi firman Tuhan berkata, apalah gunanya seorang memperoleh seluruh dunia ini tetapi kehilangan nyawanya. Matius 16 ayatnya yang ke-28. Oh itu tadi ayatnya, rupanya ada yang di Roma tadi, bahwasanya kemuliaan yang akan datang itu tidak, ya, kalau dibandingkan dengan penderitaan yang kita alami, penderitaan itu tidak ada artinya. Maka juga firman Tuhan berkata, lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kebinasaan, dan banyaklah orang yang melakukannya. Saya sudah pernah jelaskan ini. Kenapa dikatakan lebar? Tidak ada batasannya, tidak ada aturan mainnya, bebas, langsung. Ya, oleh karena dosa manusia itu sudah langsung mengalami kebinasaan, maka dikatakan upah dosa itu adalah maut. Ya. Jadi tentu saja kalau bebas kan berarti tidak ada sakit, tidak ada derita, tetapi dikatakan sempitlah pintu menuju kehidupan. Dan Yesus berkata, ya, lewatlah pintu yang sempit. Ada aturan yang harus diikuti. Aturan itulah yang membuat kita merasa tidak bebas. Ketidakbebasan itulah yang dianggap orang sebagai sebuah penderitaan. Tapi saudaraku yang dikasih Tuhan, di ujung sana ada sukacita yang melimpah selama-lamanya. Kita hidup bersama-sama dengan Yesus. Di sana tidak ada lagi kertak gigi. Di sana tidak ada lagi penderitaan, di sana tidak ada lagi pergumulan. Yang kita lakukan hanya memuji-muji, menyembah, meninggikan Tuhan. Dan saudara, itu sebabnya kita selama di dunia ini sesungguhnya juga kita sedang latihan bagaimana kelak kita ketika bersama-sama dengan Yesus memuji-muji Dia, menyembah Dia dengan roh yang menyala-nyala. Oleh karena itu, saudara, sekali lagi, kalau kita tidak binasa, ikutilah teladan Kristus. Yang walaupun kita menderita sementara, tapi di balik itu kemuliaan Tuhan akan meninggikan kita, memuliakan kita, membawa kita terhilang dari segala derita. Dan jikapun kita harus mengalaminya, derita yang dia nyatakan di firman Tuhan ini, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu tetap menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam
kesesakan dan bertekunlah di dalam doa. Roma 12 ayat 11 sampai 12. Sekali lagi, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Dan ingatlah bahwa Allah tetap turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi siapa saja yang mengasihi Dia, yaitu bagi kita yang terpanggil sesuai dengan rencana. Ada saudara? Sekali lagi Bapak Saudara, jangan lupa kita apa yang kita dengar hari ini. Kita tidak tahu besok lusa, atau mungkin saat ini kita sedang mengalami masalah penderitaan. Jangan pernah menyalahkan Tuhan, jangan pernah bersungut-sungut. Tapi firman Tuhan sekali lagi berkata, bersyukurlah dalam segala hal, karena itulah yang dikehendaki Tuhan. Kalau kita sudah mampu melakukan kehendak Tuhan, ya, itu Tuhan sangat berkenan bagi kita. Itu makanya sampai Yesus berkata, makananku adalah melakukan kehendak Allah. Itu artinya kita juga sedang mempersiapkan makanan yang tidak pernah basi, tapi makanan yang kekal, kata firman Tuhan. Ya, itu yang bisa saya bagikan pada siang hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan merespon firman Tuhan dengan mengangkat pujian yang pengantar khotbah hari.